Saya itu penulis lengkap sejarah Papua. Yang sampai sekarang belum ada yang pecahkan rekor. Jadi kalau bicara sejarah Papua sebelum, saat, sesudah, sampai tahun 2000 itu saya nulis. Dibantu oleh Herbert Veit dan Dr. Lance Castells. Dan ada 8 Yesuit. Jadi bagaimana kualitas bukunya, mungkin Pak Yoris tahu. Oke. Karena itu begini, saya mau jelaskan. Perjalanan sejarah Papua ini, kalau baca historiografinya cukup panjang. Singkat saja ya. Tahun 1961, 1 Desember, Papua dinyatakan merdeka. Dan Soekarno sendiri menyatakan bahwa negara boneka Papua. Soal kata boneka bisa debatable, tapi ada negaranya. Saya mengucapkan kebenarannya, saya nggak tahu, saya bukan orang politik. Tahun 1971 ada Setjerum Korem. Tadi saya sudah jelaskan. Menyatakan sebagai pimpinan, tapi pimpinan kombatan. Oke. Pimpinan kombatan. Kemudian dalam perjalanannya ada juga Thomas Wapai Wanggai juga menyatakan pimpinan, deklarasikan. Dia deklarator. Sampai dengan Beni Wenda. Beni Wenda ini merupakan kumpulan, pimpinan dari kumpulan berbagai elemen di Papua yang dinyatakan secara resmi menyatu dalam United Nations Liberation Movement of West Papua. ULMWP ya. Dan mereka sudah diakui 45 negara di Pasifik, Afrika, sekian belasan negara di Pasifik, Karibia, dan sering juga mereka muncul di PBB. Oke. Nah, jadi kalau dibilang dia representasi, sekarang apa yang Beni Wenda deklarasikan, dia adalah bagian dari representasi politik orang Papua. Tapi OPM kemudian sendiri, OPM itu kombatan. Kombatan. Tidak menyebutkan itu tidak mewakili suara mereka karena mengganggu perjuangan mereka. Tentara sama dengan Setjerum Korem. Ini representasi dari semua. Dan di dalam konteks perjuangan politik di Papua, OPM itu mereka independen, tidak masuk ke dalam ULMWP. Ya, ingat ya, OPM itu independen. Nah, OPM itu kombatan. Mana Anda mau menolak, mereka sering hadir di PBB, mewakili sebuah negara. Kalau kita bandingkan dulu, pemimpin revolusioner di Afrika misalnya Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Amilcar Cabral, mereka juga lakukan hal yang sama. Sebentar.